Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Astuti, NIM 29, kelas D 1 MBR, Masyarakat Madani. Masyarakat Madani dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah yang dicetuskan oleh orang yang berbeda seperti masyarakat sipil oleh Mansur Fakih, masyarakat kewargaan oleh Frans Magnis Suseno dan M. Rias Rashid, masyarakat madani oleh Anwar Ibrahim, Nurholis Majid, dan M. Dawam Raharjo. Sedangkan dalam bahasa asing, civil society disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti koinonia politike oleh Aristoteles, societas civilis oleh Cicero, komunitas politika dan societe civile oleh Tocqueville, civitas etat oleh Adam Ferguson. Dalam bahasa Arab, masyarakat madani dikenal dengan istilah al-mujtama' al-madani. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Sejarah dari perkembangan masyarakat madani. Wacana masyarakat madani mulai populer awal tahun 90-an di Indonesia dan masih terdengar asing. Konsep ini awalnya berkembang di barat dan berakhir setelah lama terlupakan dalam perdebatan wacana sosial modern, dan kemudian mengalami revitalisasi terutama ketika Eropa Timur dilanda gelombang reformasi di tahun-tahun pertengahan 80 hingga 90-an. Civil society sebagai sebuah konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Karakteristik masyarakat madani. Ubaidillah dan Abdul Rozak mengemukakan ada beberapa karakteristik masyarakat madani, yaitu wilayah publik yang bebas adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Demokrasi merupakan suatu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dikemukakan orang lain. Kemajemukan merupakan suatu prasyarat penegakan masyarakat madani, maka harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tata cara kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial merupakan suatu keadilan dan yang menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Pilar penegak masyarakat madani berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. 1. Lembaga swadaya masyarakat adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil yang termasuk dalam kategori non-government organization, yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. 2. Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol. 3. Supremasi hukum memberikan jaminan dalam perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun kelompok. 4. Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. 5. Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik di mana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Demokratisasi merupakan sebuah proses berubah dari rezim non-demokratis menjadi demokratis. Masyarakat madani dan demokratisasi. Ada 4 hal yang paling ada hubungannya dengan masyarakat madani dalam proses demokratisasi. 1. Desakralisasi, yang artinya kekuasaan masyarakat madani harus mampu memperdayakan masyarakat. 2. Departemalisasi kekuasaan, dibangunnya gambaran bahwa penguasa adalah seorang bapak yang demikian baik hati, penuh perhatian kepada anak-anak bangsanya, dan bapak adalah bapak. 3. Membangun civil ethics, masyarakat madani harus memberi penghormatan pada nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan manusia. 4. Membangun jaringan advokasi antar masyarakat madani, karena kekuatan masyarakat madani terletak pada otonominya yang luas. Mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita ke arah masyarakat madani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan syarat sebagaimana diungkapkan oleh Han Sung Jun. 1. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara.
2. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam mengartikulasikan isu-isu politik. 3. Terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu. 4. Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi. Untuk menuju masyarakat madani, Indonesia tidak ditempuh melalui proses yang radikal dan cepat, tetapi proses yang sistematis dan berharap serta cenderung lambat, yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian, terima kasih.